sangat berbahagia di pagi yang indah ini, sebab saya percaya setiap kali kita berkumpul, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan sungguh indahnya jika kita setiap hari, setiap saat kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita nggak ada artinya. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita merenungkan bersama-sama, Tuhan tidak mengajar kita untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita lihat berita yang setiap hari keluar, yang sungguh-sungguh sangat mengerikan, mereka mencaci, merendahkan, menghina kekristenan. Tetapi sebagian dari mereka pun berkata, mereka heran. Kenapa mereka heran? Orang Kristen kok tersenyum ya, kata mereka. Orang Kristen nggak marah gitu. Sempat pertanyaan ini dilontarkan kepada saya oleh beberapa orang. Kenapa ya kalian kalau dimaki-maki gitu, nggak ada yang marah? Lalu saya katakan, ngapain kita mesti marah? Yang jadi masalah penting bagi kita adalah, kan kita tidak mungkin membela Tuhan. Tetapi Tuhan yang membela kita, itu hal yang paling penting. Diam, semuanya diam. Berarti Tuhan adalah Tuhan yang membela. Kalau kita kecewa dan kita sakit hati karena kekristenan direndahkan, kekristenan dianiaya, kita seakan-akan membela Tuhan. Dan dengan itu kita menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak mengajar kita untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Yang Tuhan mau dari kita adalah memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Siapapun dia yang menganiaya kita, yang punya niat jahat terhadap kita memberkati mereka. Sebab itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus di mana saja dia berada, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang mengutuki orang yang ada di sekelilingnya. Dalam keadaan yang banyak orang, ribuan orang mengikuti Tuhan Yesus selalu memberkati, dia melepaskan berkat, dia melepaskan berkat, dia melepaskan berkat. Dan itulah yang Tuhan ajarkan pada kita, untuk kita harus melepaskan berkat. Nah, tugas kita adalah memberkati setiap orang yang menganiaya kita. Siapapun orangnya, tugas kita memberkati dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, menjadi pertanyaan bagi kita. Lalu bagaimana kita harus mengatasi krisis kasih yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Nah, mari kita kembali kepada perintah Yesus untuk mengasihi tanpa batas. Unconditional love. Kita mengasihi tanpa batas. Kalau kita mengasihi orang yang baik pada kita, atau kita mengasihi orang yang sangat dengar-dengaran pada kita, itu tidak ada artinya. Tetapi jika kita mengasihi orang yang menganiaya kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang membenci kita, nah inilah kasih yang sangat-sangat sempurna. Ya, kadang-kadang kita harus menyadari di dalam tempat kerja kita, di dalam kantor kita, dimanapun kita berada, keadaannya ini terjadi, ini krisis dalam kehidupan kita. Tapi tugas kita adalah unconditional love, mengasihi tanpa batas. Saya mengasihi saudara, siapapun kita, saya mengasihi. Nah, karena kita disatukan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kita mau merenungkan bersama-sama Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35.
Dalam perikop ini kita belajar beberapa pelajaran penting. Biar pagi ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Petrus bertanya pada Yesus, lalu Yesus menjawab. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, ayat ini kalau kita renungkan 70 kali 7 kali, berarti tidak ada waktu yang kita tidak mengampuni. Harus mengampuni. Tidak ada waktu. Tidak ada kata, tidak ada celah diberikan untuk kita tidak mengampuni. Nah, saudara, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 22, ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah orang itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Perhatikan ayat 28. Tetapi hamba itu keluar. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Saudaraku, coba kita renungkan bersama-sama. Setelah dia dilepaskan hutangnya, dia bawa sebaliknya mencekik orang yang berhutang padanya. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi ini kepada imam mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah dilunaskan karena engkau memohonnya kepadaku. Ayat 32, 33. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Kalau kita merenungkan ayat ini, lalu kita sambungkan dengan judul yang saya berikan, Unconditional Love. Mengasihi
tanpa batas. Kalau saya mengatakan saya mengasihi jemaat, ya saya harus mengasihi tanpa batas. Mengasihi tanpa batas adalah melihat dan mengampuni dan menerima segala perkara dengan tidak menuntut kembali. Nah, dikatakan kita belajar sama-sama. Matius 5 ayat 39 berkata, jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan lagi pipimu yang kanan pada orang itu. Dan saudaraku yang kekasih, ini sepertinya tidak masuk akal. Kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya sebenar-benar menyangkal diri. Ada penyangkalan diri sungguh-sungguh. Sebab tanpa penyangkalan diri, kita nggak bisa ikut Tuhan. Kalau saya bicara hal ini, bukan saja saya bicara dengan orang yang tidak ikut Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Tetapi ya kita di gereja tentunya. Kalau kita menyangkal diri, artinya saya belajar sungguh-sungguh. Untuk saya buktikan, saya mengasihi orang di sahabat saya, saudara saya. Dengan tidak melihat kelemahan mereka. Kalau kita melihat kelemahan orang manusia semua penuh dengan kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang baik. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Semuanya mengecewakan. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa kita orang yang dipilih Tuhan Yesus. Kita orang yang diselamatkan. Kita orang yang dibawa Tuhan Yesus untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Kalau Tuhan Yesus berkata di Lukas 9 ayat 23, dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Nah, ini orang yang mengikut Tuhan Yesus dikatakan dia harus menyangkal diri. Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya artinya tidak membela diri. Tidak merasakan dirinya yang benar. Enggak. Tapi benar-benar dia matikan keinginannya. Dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Slide selanjutnya, silakan Yopir. Ya, mengasihi tanpa batas yang baru saja kita renungkan. Saudara, poin saya ada bagi 3 poin di sini. Poin 1, kasih tanpa batas adalah tindakan untuk mau mengampuni sebesar apapun dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh semua sesama kita terhadap kita. Saya ulangi. Kasih tanpa batas adalah tindakan untuk mau mengampuni sebesar apapun dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita terhadap kita. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Sebab kali ini kalau boleh jujur kita katakan berat. Kalau kita mengampuni orang yang di luar, orang yang di pinggir jalan mungkin mudah. Tetapi mengampuni orang yang ada di dalam gereja ini sulit. Padahal sebelum kita keluar mengampuni orang di luar, mengampuni di dalam dulu. Supaya hidup kita tenang. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengampuni orang di luar kalau kita sendiri tidak memberkati orang sesama kita? Kita tidak mungkin bisa memberkati sesama kita kalau kita tidak dapat memberkati orang yang ada di sekeliling kita. Kalau boleh jujur, orang yang menyakitin kita, orang di luar. Dengan orang yang di dalam. Lebih sakit orang yang di dalam menyakiti kita. Nah, untuk itu, kasih tanpa batas adalah tindakan untuk mau mengampuni sebesar apapun dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita terhadap kita. Saya nggak tahu, mungkin
saudara kecewa dengan seorang teman atau sahabat saudara di gereja. Biasanya orang di gereja kan kayak gitu. Kalau akrab duduknya bersebelahan. Nggak akrab pisah duduknya. Lebih jauh duduknya. Biasanya duduknya dekatan di depan. Begitu kurang akrab pisah. Satu duduk depan, satu duduk di belakang. Nah ini kan yang dikatakan belum mengalami kasih tanpa batas. Kalau saya mengatakan mengasihi tanpa batas siapapun orang itu, siapapun orang yang ada di sekitar saya harus mengasihi dia. Dengan segenap hati saya harus mengasihi dia. Kasih tanpa batas adalah tindakan untuk mengampuni sebesar apapun dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita terhadap kita. Kita benar-benar mengampuni. Kita buktikan apakah itu terjadi dalam hidup kita atau bagaimana? Apa kita hidup tapi kita tidak punya pengalaman seperti itu. Tapi semakin banyak kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak goncangan, makin banyak tantangan, makin banyak proses yang kita alami di dalam hidup kita. Semakin banyak tekanan yang kita alami. Dan semakin banyak tekanan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke, kadang-kadang kan orang gini, waktu dia berdoa, masalahnya bukan semakin kecil, semakin besar. Lalu orang itu berkata, Tuhan kali nggak dengar ya doaku. Saya mau jawab jujur, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah setia. Ingat itu? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah setia. Sekali dia berkata dia mengasihi saya dan saudara, tetap selama-lamanya dia mengasihi kita. Pada waktu kita berbuat salah, pada waktu kita berbuat dosa, bukan dia berhenti mengasihi kita. Dengar baik-baik. Bukan dia berhenti mengasihi kita, dia tetap mengasihi kita. Tetapi hubungan kita dengan dia terputus. Itu masalahnya. Makanya kita perlu berusaha minta ampun dosa, mengaku dosa, lebih dekat dengan Tuhan lagi. Dan waktu kita mengaku dosa, kita adakan pemberesan dengan Tuhan, baru hubungan kita pulih dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Nah, saya mau ingatkan kita, sebelum kita di gereja, jadi berkat di gereja, bagaimana di dalam rumah tangga kita? Bagaimana hubungan suami istri? Bagaimana hubungan kakak adik? Bagaimana di dalam pekerjaan saudara? Apakah terjadi mengampuni tanpa batas itu atau masih sendiri-sendiri punya perasaan sendiri, mengeraskan hati, tidak dapat mengampuni, tidak dapat mengampuni? Ini hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk harus mengampuni tanpa batas. Poin kedua, kita wajib mengasihi sesama kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wajib artinya tidak bisa ditawar. Wajib artinya kudu atau harus, tidak bisa ditawar. Kalau dikatakan kita wajib mengasihi sesama kita karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Wajib mengasihi kita. Saya ingatkan kita, kadang-kadang kita menghormati seseorang dan kita tidak menghormati orang yang lain karena punya kelemahan. Padahal kita harus menyadari apapun kelemahan orang itu, Tuhan sedang membentuk kita karena kita juga punya kelemahan. Begitu kita nggak suka sama orang, akan nampak hidup kita. Makanya mari kita lakukan yang terbaik. Kita buktikan sungguh-sungguh unconditional love ini terjadi di dalam hidup saya. Saya nggak mau ngomong doang, enggak. Saya mau buktikan unconditional love ini saya lakukan dalam hidup saya.
Saya lakukan unconditional love ini di dalam hidup saya. Awal tahun saya sudah bawakan unconditional love dalam seri yang lain. Namun pagi ini saya mengingatkan kita untuk benar-benar merenungkan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita nggak sekedar hidup, tapi kita jadi pelaku firman Tuhan. Kita wajib mengasihi sesama kita. Harus, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Poin ketiga, mengasihi tanpa batas adalah mengasihi secara inklusif. Inklusif artinya mengasihi yang sungguh-sungguh berbeda. Mengasihi secara inklusif adalah mempraktikkan kasih yang dapat menembus tembok perbedaan. Perhatikan, mengasihi dengan kasih yang dapat menembus tembok perbedaan. Artinya, di antara kita sudah tidak ada perbedaan. Yang hebat, yang kaya, yang miskin, kita sama di mata Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Menembus tembok perbedaan. Dan yang kedua, menembus tembok agama. Jadi kita melihat agama sebelah atau orang lain yang tidak seiman dengan kita, tugas kita menjadi berkat bagi mereka. Melalui hidup kita, mereka diselamatkan. Melalui hidup kita, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehebat-hebatnya saudara aktif dalam Morning Chapel, puji Tuhan. Bagus. Tapi kalau sehebatan saudara tanpa memenangkan satu jiwa, ya saya rasa perlu direnungkan. Kita perlu melalui hidupku ada orang lain yang datang kepada Yesus. Ini dikatakan menembus tembok agama. Ketiga, menembus tembok derajat. Artinya, saya nggak bisa bilang saya lebih pintar, atau saya lebih kaya, atau saya lebih hebat dari orang yang lain. Kita sama di mata Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Derajat kita sama di mata Tuhan. Saya melihat orang lain yang ada di lingkungan kita, apakah dia ekonominya hebat, apakah dia datang dengan mobil keren, atau dia datang sangat sederhana, kita sama di mata Tuhan. Dan selanjutnya menembus tembok ekonomi. Ekonomi kita pun dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir, bahkan tembok status sosial kita di mata Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan ini, kita akan mengalami perbedaan. Perbedaan. Poin selanjutnya Pak Pak Yopir. Ya, kalau begitu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan mengalami perbedaan. Berbeda. Saya yakin sekali pagi ini saya akhiri dengan mengatakan mengasihi tanpa batas, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengalahkan satu tembok perbedaan, tembok agama, tembok derajat, tembok ekonomi, bahkan tembok status sosial. Bahkan dengan kita lakukan ini, maka bersama-sama kita akan melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya mengucap syukur bahwa berapa banyak orang yang sudah datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sama-sama akan memenangkan jiwa. Kalau kita sudah menembus tembok agama, saya percaya tembok derajat, tembok ekonomi, tembok status sosial kita, bersama-sama kita akan memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Saya selesai. Saya percaya Tuhan sendiri yang memberi hikmat pada kita agar hidup kita diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati setiap kami, Engkau kuduskan setiap kami.
berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati mereka yang bekerja, sucikan, kuduskan. Sebab kami sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengurapi setiap tangan-tangan yang diangkat, menguduskan setiap tangan-tangan yang diangkat. Dalam pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Rumah tangga mereka, pekerjaan tangan mereka berhasil. Aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, besok kita ikutin In My Kasih Pak. Weakness I am strong. Oke, thank you semuanya. Thank you, Terima Pastor. kasih.